Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai komponen-komponen dasar yang ada di dalam sebuah desain pembelajaran. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai komponen dasar yang ada di dalam desain pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu desain pembelajaran. Jadi desain pembelajaran merupakan proses menciptakan, mengembangkan dan mengimplementasikan suatu pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dasar dalam sebuah desain pembelajaran. Jadi perlu diketahui ada 4 komponen dasar dalam sebuah desain pembelajaran, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga proses pembelajaran, dan yang keempat evaluasi pembelajaran. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu sendiri merupakan pernyataan secara logis dan spesifik tentang apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu sendiri bukan hanya tentang apa yang ingin diajarkan oleh guru, tetapi juga apa yang akan dipelajari oleh siswa. Jadi tujuan pembelajaran ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Terus yang kedua juga memotivasi siswa agar lebih giat dalam belajar. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi tujuan pembelajaran itu sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama SMART, artinya spesifik, measurable, dapat dicapai, relevan, dan juga tangible. Jadi yang pertama spesifik artinya. Jadi spesifik artinya tujuan pembelajaran itu harus disusun secara lebih mendalam agar mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya terukur, artinya tujuan pembelajaran itu dibuat agar dapat diukur. Jadi selanjutnya dapat dicapai, artinya tujuan pembelajaran itu dibuat agar nantinya dapat dicapai oleh siswa. Terus yang selanjutnya relevan dan tangible artinya memiliki batas waktu. Jadi tujuan pembelajaran itu harus disusun, harus memiliki batas waktu tertentu. Jadi ciri yang kedua berorientasi pada siswa. Ciri yang ketiga mencantumkan tingkat kognitif seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan sebagainya. Jadi di sini artinya tujuan pembelajaran itu harus memberikan pengetahuan yang mendalam agar nantinya mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah contoh dari tujuan pembelajaran. Di sini saya memilih satu contoh dari tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu membuat karya seni rupa menggunakan teknik kolase. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran itu merupakan proses pembelajaran yang dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi materi pembelajaran ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, relevan dengan tujuan. Artinya materi pembelajaran ini dibuat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi selanjutnya akurat dan terakhir, artinya materi pembelajaran ini dibuat harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang nantinya akan dicapai. Jadi selanjutnya menarik dan menyenangkan. Artinya materi pembelajaran harus dibuat sedemikian rupa agar nantinya membuat siswa lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Di dalam artinya juga agar siswa lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya terstruktur dan logis. Artinya materi pembelajaran dibuat harus terstruktur agar mudah dipahami oleh siswa. Jadi contoh dari materi pembelajaran itu sendiri ada modul pembelajaran, buku teks, presentasi dan juga video pembelajaran. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan guru untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ciri-ciri dari proses pembelajaran itu yang pertama interaktif, yang kedua
Jadi selanjutnya beragam metode, contohnya seperti teks tertulis, presentasi, portofolio, dan observasi. Yang ketiga, formatif dan sumatif. Yang keempat, memberikan umpan balik. Artinya, evaluasi yang dibuat harus bisa menciptakan atau memberikan pengaruh yang baik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik juga. Selanjutnya, contoh evaluasi. Contoh evaluasi ini artinya siswa bisa membuat suatu perbandingan antara materi pembelajaran yang dibuat dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi itu saja komponen dasar pembelajaran yang ada dalam sebuah desain pembelajaran, dan keempat komponen dasar ini juga memiliki manfaat terhadap pengembangan siswa, yaitu yang pertama menciptakan pengalaman belajar yang efektif, menarik, dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memenuhi kebutuhan individu, dan yang ketiga, mencapai potensi penuh. Sekian saja penjelasan